kisah nama-nama yang ajaib ya. Tuhan tiba-tiba taruh ada nama Bible gitu di rumah yang hidup gitu ya. Firman Tuhan hidup dalam hidup kita gitu. Tapi yang ini hidup beneran nih, bisa lari-lari nih. Satu lagi namanya Zefanya. Mungkin kalau Zefanya itu dia juga lucu ya. Dulu Zefanya ini nanti tanggal 20 ulang tahun yang kedua. Waktu itu aku udah prepare nama sama Feli, istri aku. Kita udah prepare banyak nama yang karena lahirnya Desember. Tapi juga kita ngalah, nggak mau lahirnya di tanggal 25 kan sayang sama Tuhan kita ya. Tanggalnya nggak enak gitu. Biar nanti Tuhan Yesus ulang tahunnya sendiri dan Zefanya sendiri juga gitu. Nah, kita udah prepare nama yang ya entah, udah kepikiran tuh namanya ada Gloria, ada Haleluya, ada nama-nama itu udah muncul di pikiran. Bahkan aku sampai serius tuh. Saya kayak namanya Sela bagus deh. Kenapa Sela? Sela apa Natal gitu. Ya selamat hari Natal, gak apa-apa gitu. Ya sekarang nama-nama anak-anak udah ini kan, udah apalagi tiap Natal dirayain dia nanti. Wah, cuma tiba-tiba satu malam istri aku dapat mimpi yang aku bingung. Dia WhatsApp jam 3 pagi gitu, tring tiba-tiba. Hah? Zefanya Granet Emanuela. Nama siapa ini bingung juga kan? Tapi soalnya nama Bible tuh belakangnya Emanuela juga. Graziella Bible Emanuela. Tiba-tiba Feli ngetik nama itu, aku pikir nih kenapa nih anak ini tiba-tiba tengah malam nulis satu nama gitu doang. Ternyata dia habis dapat mimpi dari Tuhan. Kayak di dalam mimpinya pun dieja gitu namanya. Zefanya Granet Emanuela, kayak dititipin. Jadi di mimpinya itu dia ada temannya dia yang nanya, Zefanya manggil-manggil itu nama anak itu. Padahal Zefanya belum lahir lah ya jelas. Terus tiba-tiba, siapa Zefanya? Feli juga nanya, itu nama anak kamu Zefanya? Zeva, enggak, nama anak aku dia disebutin itu tadi, Glory ini kok apa segala macam. Enggak, nama anak kamu Zefanya Granet Emanuela. Tiba-tiba ada Tuhan kasih tunjuk gitu, ditulis di eja Zefanya Granet Emanuela. Aku bingung gitu, kayak sampai seperkara nama anak aja tuh Tuhan mau datang ikut campur gitu dalam hidup aku dan keluarga aku gitu. Kayak wow, makasih banget Tuhan, ini nama anak-anak kita sampai punya arti yang begitu luar biasa gitu. Dan apa ya, aku mungkin mau sedikit sharing soal Kak, ini nggak boleh kayak semacam tanya jawab aja Kak, aku bingung nih nggak mau. Ada yang mau request nggak mau aku share? Jadi ya itu ya, Tuhan Yesus baik, dahsyat. Kalau secara singkatnya ya karirku tuh bisa dimulai dengan cara yang struggling yang luar biasa lah. Kayak aku untuk bisa dapetin job pertama aku harus warawiri ke lokasi casting. Jadi tahapannya gini, kalau kalian mungkin pengen tahu ya, ada istilahnya casting, nominasi, habis itu kalau kita keterima barulah kita syuting gitu kan. Nah, dulu aku masih di iklan. Aku itu untuk bisa dapetin iklan pertama aku tuh puluhan kali aku casting dan itu nggak pernah keterima. Entah kenapa juga aku juga belum tahu. Tapi yang akhirnya aku tahu ya karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik gitu. Ya, ini unik nih guys. Aku sampai keinget lagi jadi pertama kali casting itu ngeblank, disuruh syaratnya bisa dance aja udah nggak bisa. Ya, udah aneh banget ini. Tiba-tiba papaku yang nemenin kayak, ayo mas, coba mas. Ya, udah dibilang nggak bisa ngedance apa gitu. Yang datang itu di tempat casting tuh rombongan anak-anak b-boy yang stylenya emang mau niat gitu, kayak emang bisa gitu dance. Aku datang itu pakai pantofel kayak orang mau ngelamar kerja gitu. Karena dipikir, ya mau dance gimana stylenya juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah nunggu lama. Itu b-boy pada masuk datang casting, padahal itu yang datang aku duluan, tapi gara-gara mungkin dia sering casting ya, jadi ada linknya bisa nyelip gitu. Tiba-tiba abangnya ngasih tahu, mas, sorry mas, besok datang lagi ya. Ini slot apa, memorinya udah full nih, nggak bisa nih. Kalau yang tadi dibuang nggak mungkin juga. Oh gitu ya, ya kita lempeng-lempeng aja kan, kayak oh iya oke. Wah besok datang pikir ya dengan harapan besok diterima. Udah latihan dance dong di rumah. Dance apa ya? Nggak ngerti juga, udah nonton aja gitu ya. Udah, karena aku tahu itu pasti ngaco dance-nya juga. Tiba-tiba besok ya, udah setelannya kayak di boy kemarin, udah nggak pakai pantofel, pakai sepatu sneakers segala macam lah ya, agak matchingan dikit. Pas nyampe dalam, ini nari apa mas? Oh enggak, kamu nge-rap? Hah? Wah ajaib ya.
nge-rap mas. Iya nge-rap. Itu kan ada ya, kita tahu Disciples apa segala macam yang emang band rohani yang bisa nge-rap gitu. Tiba-tiba ngeblank, disuruh nge-rap lagunya Sung Gokong. Tahu kan lagu Sung Gokong ada rapnya kan? Ini mas hafalin, hah? Ini kan rap Sung Gokong mas. Iya, mas nggak tahu lagu rap kan? Iya sih, karena lupa, karena ngeblank kan, tiba-tiba yang disuruh dance itu tiba-tiba jadi nge-rap. Ya udah, nge-rap lagu Sung Gokong dan puji Tuhan. Ya nggak keterima lah, ngarep apa gitu, ngarep lagu rap Sung Gokong tiba-tiba keterima gitu, nggak mungkin kan? Itu akhirnya itu kenangan apa casting iklan pertama aku sih. Akhirnya ya puluhan kali aku coba-coba nggak pernah berhasil sampai akhirnya di titik nyerah. Kayak Tuhan, ini kayaknya udah kelewatan banyak ini, habis bensin banyak banget nih buat motor warawiri casting, pulang kuliah harus pergi casting, nggak pernah keterima juga buat apa gitu. Sampai ada datang casting iklan bank, itu ceritanya dicari usia 18 sampai sekian lah, dan usia aku waktu itu emang pas 18. Cuman ya kita akhirnya tahu gitu, kalau kalian suka lihat iklan di TV kan, lihat iklan bank gitu, ada pemuda yang pakai pantofel, pakai baju apa, kemeja rapi, senyumnya yang senyum-senyum berwibawa gitu gimana kan. Nah aku di usiaku itu aku nggak tahu kalau ternyata senyum iklan bank tuh ya harus begitu gitu. Yang tipis-tipis, yang menunjukkan wibawa. Ya aku senyum cengenges aja ya, pikir seumuran aku disuruh casting iklan bank nggak pakai mana ya udah. Dan akhir ternyata senyuman itu disimpan, hasil casting itu disimpan sama orang yang apa ya namanya biasanya caster, orang yang bagian casting itu yang nyimpan data, dia simpen, nggak pernah dikabarin juga, keterima juga enggak untuk iklan itu. Tiba-tiba hampir 1 tahun setelah itu, di saat aku sambil nyari apa datang-datangin casting yang ada yang nggak pernah keterima juga, sampai akhirnya di titik bener-bener aku mau nyerah saat itu, kayak nggak Tuhan udah, ini kayaknya memang bukan jalan aku untuk ada di entertain, karena menurut aku gerbangnya aku lewat sini gitu. Tapi ternyata ya udahlah, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah lagi buat aku. Tiba-tiba lagi di tengah bioskop lagi nonton, dikabarin sama PH itu kamu bisa nggak untuk syuting? Syuting apa mas? Iklan. Kapan casting mas? Saya udah berhenti, nggak pernah datang casting. Enggak, yang ingat gak kamu setahun lalu datang casting iklan bank itu? Sampai lupa karena keseringan datang dan keseringan gagal gitu, jadi sampai udah lupa iklan apa aja yang aku datengin kan. Tiba-tiba ternyata dia simpen itu profile, malah bukan hasil dari apa ya, nominasi satu tahap yang di atas casting tadi. Jadi ibarat 40 orang casting yang masuk nominasi 10, ya semacam kayak lomba-lomba gitu ya, sampai akhirnya satu yang kepilih. Tiba-tiba iya, ini klien yang request karena waktu itu data kamu disimpan dan klien minta cari-cari aja dari data yang ada, dan mereka langsung pilih kamu untuk jadi main talent. Hah? Ini bahkan di saat gua nggak nyari, bahkan di saat aku nggak mencoba untuk mengejar berkat itu, Tuhan sediakan itu di depan pintu. Wah itu kayak film action waktu itu. Tiba-tiba melo jadi nangis nontonin Tom Cruise, padahal kayak wah Tuhan, kok caramu nih terlalu ajaib ya. Di saat aku justru udah mencoba untuk nyerah, tapi aku mencoba untuk setia di perkara kecil itu, datang sampai di titik dimana aku ngerasa kayak udah, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan, ini main talent, aku nggak pernah, ibarat casting untuk jadi yang figuran aja nggak terima, Tuhan kasih jadi peran utama di saat itu. Kayak ini kalau bukan Tuhan yang punya cara, siapa lagi? Ya kan? Aneh gitu, ajaib. Dan di situ disutradarain sama sutradara besar, Joko Anwar, kalau ada yang tahu, dia sutradara film. Itu project bener-bener kayak comebacknya si brand ini gitu, ada sampai ada gimmick flash mob apa segala macam itu, kayak ini wow, tiba-tiba aku yang biasa ngeliat muka orang ada di TV, tiba-tiba aku ada di sana, bahkan tiba-tiba ada di billboard, ada di mana-mana, kayak oh Tuhan, ini bukan karena aku Tuhan, ini semua karena Engkau. Kalau bukan karena Engkau, aku nggak mungkin ada di sana saat ini. Sampai ya itu mungkin salah satu sekian kecil dari perjalanan karirku yang aku ngerasa mau campur Tuhan tuh luar biasa ya, sampai akhirnya dibukakan pintu-pintu yang ada. Dan itu kejadian di tahun 2012 akhir kalau nggak salah. Dan di selama tahun itu tema dari Paniko itu tentang tahun multiplikasi dan promosi gitu.
Sampai aku sepanjang tahun itu bertanya-tanya, Tuhan, ini multiplikasi promosi buat aku apa ya? Aku nggak ngerasain ini ada dan terjadi gitu. Tapi benar-benar di penghujung tahun, penutup tahun, Desember kayak gini, tiba-tiba itu Tuhan sediakan sesuai janjinya, yang aku yakin apa ya, itu yang menjadi itu awal terbukanya aku bisa mulai masuk ke entertain. Dan puji Tuhan, aku udah berjalan berapa ya, 10 tahun lebih lah di PH aku berada saat ini gitu. Aku mencoba untuk setia dalam satu PH yang sama dari awal aku berkarir. Aku mencoba untuk setia apa ya, meskipun aku dulu mungkin masuk di PH tempat aku berada itu honorku mungkin bisa dibilang paling kecil di antara pemain-pemain yang ada saat itu. Aku nggak pernah ngeluh, aku nggak pernah memaksa untuk minta produser kayak untuk naikin apa segala macam, bahkan di tiap judul yang udah setelah itu. Tapi ya cara Tuhan unik dan ajaib teman-teman. Aku ya jadi kayak apa ya, itu terlintas selalu di kepala aku, kayak kalau kamu setia dalam perkara kecil, jangankan kita untuk mikir ke perkara yang besar, itu Tuhan udah bener-bener siapin gitu. Tuhan udah prepare. Yang penting kamu gimana, kapasitas hati kamu nih udah siap belum? Kamu sendiri udah siap untuk terima yang besar nggak? Tapi kalau coba aku dari awal selalu nyerah di awal, aku nggak mau ikutin caranya Tuhan, nggak setia dengan apa yang udah Tuhan siapin gitu, mungkin ya aku nggak bisa ada di titik ini. Aku bisa punya keluarga yang terberkati, aku punya anak-anak yang lucu-lucu, yang aku berdoa mereka jadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu juga aku puji Tuhan sama istri ada satu bisnis yang bisa kita jalanin. Wah, kayak waktu Tuhan dan semua rencana Tuhan itu kayak terjadi itu apa ya, begitu indah teman-teman. Dan aku yakin, dan aku pun mau gitu, kita semua bisa merasakan hal itu, bahkan lebih dari yang aku rasain. Makanya kayak berulang kali Tuhan uji aku lewat berkat ya, kayak lewat apa yang udah aku punya saat ini. Tuhan tuh selalu ngingetin kayak, selalu ingat, ini bukan kamu, ini bukan karena kamu nggak ada apa-apanya. Kalau aku mau apa ya, ingat, roh kesombongan itu roh yang paling jahat sih buat yang bisa kita tahu, dan mungkin itu sering terjadi di bawah alam sadar kita gitu teman-teman. Makanya aku selalu, apapun yang aku terima, apapun yang aku alami dalam hidup aku sepanjang perjalanan karir aku nggak pernah mencoba untuk mencuri itu dari Tuhan gitu. Kayak sempat waktu begitu dapat awards, udah, ini bukan karena kuat hebat aku, dan aku nggak malu untuk mengakui itu di depan banyak orang ya, di depan satu stasiun, mungkin satu Indonesia di saat itu nonton. Ya ini semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya, yang begitu dahsyat dalam hidup aku. Sampai akhirnya, mau bahas ini tapi gimana ya, agak sensitif. Cuman adalah kalau mungkin ada beberapa tahu kejadian di tahun lalu, ada bisa dibilang masalah yang besar. Tuhan uji untuk aku dan keluargaku lewat bisnis yang kita jalanin, sampai akhirnya Tuhan gantikan itu di tahun ini, persis di bulan yang sama Tuhan bawa bisnis ini menangin World Branding Awards di London kemarin. Itu kayak dalam setahun Tuhan flip itu Tuhan Yesus baik banget teman-teman. Tuhan Yesus terlalu baik, dan aku tahu itu nggak cuma untuk aku tapi untuk semua kita. Tuhan Yesus terlalu baik. Bingung nih mau ngomong apa lagi. Ada yang mau nanya, mungkin kita lebih ngobrol, nggak apa-apa ya. Karena aku tipikal orang yang mungkin kalau ngomong di depan kamera bisa lempeng, bisa lancar, tapi kalau di depan banyak orang kayak gini, ya gini nih, maunya gini. Mungkin ada yang mau nanya, biar kita bisa saling sharing di sini. Soalnya kalau aku bahas soal karir, ya di tiap
judul yang aku jalanin pasti ada aja gitu, tantangannya, prosesnya itu pasti ada aja. Tapi ya, oh ya mungkin kemarin kasih sempat nanya gimana bisa aku survive di entertain dengan godaan yang begitu kuat, dengan apa yang mungkin entertain udah terlalu identik di kepala kita tuh, apa sih yang bisa kita bilang, seks bebas, narkoba, yang mungkin identik dengan hal-hal yang begitu buruk ya. Kayak jadi kita mungkin para orang tua pun kadang suka takut gitu untuk anak-anaknya masuk ke entertain, atau bahkan untuk ya selalu ada batasannya lah dalam entertain. Kayak karena aku di awal itu udah janji sama Tuhan pribadi, aku ini sebenarnya aku pribadi ya, jadi nggak mencakup semua orang. Kayak Tuhan, kalau nanti someday Tuhan percayain aku untuk bisa masuk ke dunia ini, ya aku mau tetap pegang janji-janji aku sama Tuhan untuk nggak merokok, untuk nggak ada yang namanya seks bebas segala macam, pergaulan itu benar-benar harus aku jaga. Dan akhirnya ya emang aku nggak punya teman di entertain, bukan nggak punya teman ya, teman banyak, tapi kayak kalau tiap kali diajakin ya hangout ke ini clubbing apa segala macam, ya sorry, kayak ya puji Tuhannya rasa itu nggak pernah ada gitu, rasa kepengen itu nggak pernah ada dalam pikiran dan hati aku gitu. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan cover aku sebegitu luar biasanya sampai aku bisa menangin godaan-godaan itu. Dan ya udah, selebihnya yang aku terima cuma berkat mujizat yang nggak boleh stop di aku. Aku sama istriku janji apa ya, kita selalu bawa dalam doa yang namanya berkat yang kita terima ini kan memang bukan punya kita. Tuhan cuma sekedar, kita ini kayak selang gitu, mungkin bisa itu berkat mengalir lewat kita, tapi nggak berhenti di kita. Kita nggak boleh jadi apa ya, nggak boleh menyumbat berkat yang udah Tuhan alirkan ke kita gitu. Masih banyak di sana orang-orang yang perlu merasakan berkat itu, entah materi, entah waktu, entah share firman seperti ini atau apapun bentuknya gitu. Jadi sebisa mungkin pokoknya sebisa mungkin itu nggak boleh stuck di kita, teman-teman. Jadi makanya tadi aku datang ke sini, aku merasa terberkati banget lewat ya sharing firman yang disampaikan Widya. Dan boleh nggak aku kapan-kapan datang ke sini meskipun nggak sharing gitu ya, aku karena jujur aku merasa terberkati. Ntar someday aku bawa anak istriku ke sini deh. Ini sebulan sekali ya.